Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 4B SD Negeri Purwosari, Kecamatan Baturaden? Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, perhatikan pembelajaran yang akan Bu Fitri sampaikan hari ini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kita hari ini masih belajar tentang tema satu, indahnya kebersamaan, subtema satu, keberagaman budaya bangsaku. Ini merupakan rangkuman materi pembelajaran jarak jauh kelas 4B. Kemarin kamu sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan pendukungnya. Kemudian kita hari ini akan mempelajari tentang PKN, KD 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajaran hari ini bisa kamu lihat? Good. Kemudian, apa sih keberagaman? Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman atau keanekaragaman kebudayaan adalah kondisi yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat. Fungsinya sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia itu memiliki banyak sekali keanekaragaman kebudayaan. Bentuknya seperti apa? Satu suku bangsa, agama, ras, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, kemudian makanan tradisional, dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk keberagaman Indonesia. Dengan sebanyak itu bentuk keberagamannya, bagaimana cara menyatukannya? Cara menyatukannya itu dengan cara satu, semboyannya bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Maksudnya apa sih bahasa Indonesia? Kenapa harus bahasa Indonesia? Kamu itu misal ya, kamu itu adalah orang Banyumas. Bahasanya adalah Mata. Betul? Nah, di jalan kamu bertemu dengan orang Bandung yang bahasanya adalah bahasa Sunda. Tidak mungkin kamu akan berbicara dengan orang Sunda menggunakan bahasa Ngapak. Begitupun dengan orang Sunda. Tidak mungkin orang Sunda tersebut akan berbicara dengan kalian menggunakan bahasa Ngapak. Itu tidak akan nyambung. Nanti kamu akan pikir, jane kowe ngomong apa toh? Nah, itu nanti pasti kamu akan berpikir seperti itu. Jadi, jika kamu ingin berbicara dengan orang Sunda tersebut, otomatis menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Ngapak. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sebagai pemersatu bangsa. Agar kamu itu nyambung bicaranya. Paham apa yang disampaikan. Sampai sini paham ya. Kemudian bendera kebangsaan kita adalah merah putih, pinter. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Masih ingat dengan lagu Indonesia Raya? Jika masih ingat, kamu adalah anak-anak yang hebat. Kemudian lambang negaranya adalah Garuda Pancasila. Di Garuda Pancasila terdapat 5 lambang sebagai dasar negara. 5 lambang ini disebut Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila dijadikan dasar negara. Jadi Pancasila itu jumlah silanya ada berapa sih? Betul sekali, ada 5. Hafal ya, hafal dong. Good. Kemudian bentuk negaranya apa? Bentuk negaranya adalah republik dengan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Good job. Sampai sini paham ya? Paham. Kemudian faktor penyebabnya. Mengapa sih Indonesia itu banyak sekali adat istiadat, budayanya, keberagamannya itu sangat banyak. Faktornya adalah satu, keadaan geografis. Keadaan geografis adalah suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi di wilayah tertentu. Maksudnya apa? Perhatikan baik-baik peta Indonesia berikut ini. Secara geografis, ini Indonesia ya, petanya ya.
Indonesia itu secara geografis terletak di antara benua Asia, ini benua Asia, dan benua Australia. Di sini itu ada benua Australia. Kemudian terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jika kamu melihat peta ini, jika kamu melihat peta ini, Indonesia itu terdiri dari pulau dan kepulauan. Pulau besarnya, bisa kamu lihat nih di sini, ini Jawa, Kalimantan. Di Kalimantan nih, Kalimantan, Sulawesi, kemudian di sini ada Sumatera, dan di sini adalah, berarti sekarang Papua. Ya, betul, Irian Jaya, lebih tepatnya ini sini Irian Jaya. Kemudian di sini, di 5 pulau terbesar itu terdapat beberapa pulau kecil. Nah, di sini nih pulau-pulau kecil nih. Ada Bangka Belitung, kemudian apa lagi nih? Nih ada nih. Nah, pulau-pulau kecil ini pada Flores ya. Ada Flores, ada Kupang, Es Timur. Es Timur, Timur itu sekarang sudah bukan wilayah Indonesia ya. Itu sudah negara yang berdiri sendiri. Kalau dulu itu gabung dengan Indonesia, tapi sekarang sudah berdiri sendiri. Nah, ini letak geografis seperti ini yang menyebabkan bentuk keberagaman antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda. Letak geografisnya di Jawa itu akan berbeda dengan Kalimantan. Adat istiadatnya, makanan tradisionalnya itu juga berbeda dengan Kalimantan. Bisa dipahami ya? Oke, dia sudah bisa dipahami, sekarang lanjut. Yang kedua adalah kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Iklim dan alam yang berbeda, maksudnya apa? Perhatikan. Nah, iklim dan kondisi alam. Kondisi alam daerah pinggir pantai, orang-orang yang tinggal di pinggir pantai dengan orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan itu berbeda. Contoh gampangnya adalah pakaiannya. Orang-orang yang tinggal di pinggir pantai tidak mungkin akan memakai pakaian tebal seperti orang-orang di pegunungan. Kenapa? Karena jika orang pinggir pantai ini memakai pakaian yang tebal, pakai jaket yang tebal, kemudian pakai celana panjang yang tebal, itu mereka akan semakin panas. Karena wilayah mereka, keadaan alam di pinggir pantai itu panas. Berbeda dengan di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan, tidak mungkin mereka akan memakai pakaian yang tipis. Kalau mereka memakai pakaian yang tipis, tambah dingin. Sampai sini paham? Jika paham, kita lanjut. Kemudian pengaruh kebudayaan asing. Bagaimana dengan kebudayaan asing bisa masuk ke Indonesia? Ada berbagai macam cara. Terutama saat ini, gampang sekali, mudah sekali kebudayaan asing itu masuk. Dengan cara apa? Sosial media seperti Instagram, Facebook, itu gampang sekali masuk ke Indonesia. Jika tidak kamu saring, semua kebudayaan asing itu akan melekat pada dirimu. Jadi, pada saat kebudayaan asing ini kamu melihat kebudayaan asing, kebudayaan luar, kemudian kamu sebaiknya lebih baik kamu menyaringnya. Oh, ini baik buat saya. Oh, ini buruk untuk saya. Jangan sampai kamu kehilangan identitas aslimu sebagai warga negara Indonesia. Sampai sini paham ya? Kemudian ada sejarah kerajaan. Kedatangan bangsa asing melalui perdagangan dan penjajahan. Ini termasuk faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Sejarah kerajaan Islam dengan Hindu Buddha nanti kamu pelajari di pembelajaran berikutnya. Kemudian ada apa sih dampak positif keberagaman budaya Indonesia? Yang paling penting itu ada dua. Yang pertama adalah menjadi daya tarik bagi turis asing. Turis asing itu sangat tertarik sekali untuk mempelajari tentang budaya Indonesia. Setiap daerahnya itu mereka itu sangat tertarik
dengan daerahnya kita. Mereka itu sangat tertarik untuk mempelajari, baik itu makanan tradisionalnya, kemudian pakaiannya, bahkan alat musik tradisionalnya pun mereka sangat tertarik untuk mempelajarinya. Nah, sehingga turis asing banyak yang datang ke Indonesia untuk mempelajari hal tersebut. Kemudian jika turis asing belajar di Indonesia, mempelajari kebudayaan Indonesia, otomatis akan meningkatkan pendapatan negara. Tidak usah bangsa asing aja. Misalnya kamu saja. Kamu orang Banyumas, tadi itu ke Candi Prambanan, ke Borobudur, atau misalnya ke Jogja saja. Di sana ada makanan tradisional yang namanya gudeg. Terus kemudian ada bakpia. Ya kan? Nah, kamu bisa. Lah, aku mau bawa oleh-oleh lah dari Jogja. Nah, seperti itu. Itu otomatis akan meningkatkan pendapatan negara. Kamu beli oleh-oleh dari Jogja, maka pendapatan negaramu juga akan naik. Itu. Kemudian, apa yang harus dilakukan agar keberagaman dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan? Apa saja caranya? Yang pertama adalah menghargai setiap perbedaan suku, adat, istiadat yang ada. Kedua, tidak mengecek setiap suku yang ada. Ketiga, saling membantu. Keempat, menolong antar suku yang sedang terkena musibah. Tidak membandingkan suku, tidak merasa suku sendiri lebih unggul. Dan terakhir adalah mempelajari seni budaya. Maksudnya semua itu apa? Maksudnya adalah kamu sebagai bangsa Indonesia yang memiliki suku bangsa sendiri, suku daerah sendiri, jangan sampai kamu merasa lebih unggul dibandingkan suku yang lain. Atau misalnya kamu membanding-bandingkan antara suku satu dengan suku yang lain. Bisa dipahami ya? Kemudian antar suku, antar budaya, jangan sampai kamu itu mengejeknya. Ih, kok jelek ya pakaiannya? Ih, nggak bagus ini. Itu tidak diperbolehkan. Hargai setiap perbedaan suku, karena masing-masing suku itu memiliki keunikan masing-masing. Memiliki ciri khas masing-masing. Sehingga kamu tidak boleh mengecek dan harus menghargai setiap keunikan suku tersebut. Paham ya sampai sini? Lalu kemudian mempelajari seni budaya. Tadi begitu sudah sampaikan bahwa turis asing itu sangat ingin mempelajari tentang budaya kita. Jangan mau sampai kalah. Turis asing saja ingin mempelajari, masa kamu tidak sih? Ya kan? Pelajari seni budaya sendiri. Minimal budayanya sendiri. Daerahnya sendiri, sukunya sendiri. Kamu pelajari. Dan kemudian kamu nanti akan melestarikan budaya tersebut. Seperti apa? Ya kamu bisa misalnya ikut menari atau menyanyi seni budayamu sendiri, atau minimal kamu itu suka makanan khas tradisionalmu. Jangan sampai kamu tidak suka makanan khasmu sendiri. Aduh, aku sukanya burger, Bu. Aku sukanya pizza. Itu bukan budayamu. Budayamu itu tidak seperti itu. Kamu boleh makan pizza, boleh makan burger, tapi jangan terlalu mengidolakannya. Sampai sini paham? Harus dong, harus paham dong. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, bentuk keberagaman. Ketiga, cara mempersatukan keberagaman tersebut. Keempat, faktor penyebabnya. Yang kelima, dampak positifnya. Kemudian yang terakhir adalah cara memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam keberagaman.
Sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye. Jangan lupa meringkas atau menulis apa yang tadi Bu Fitri sampaikan. Boleh kamu tulis ulang, boleh kamu ringkas. Oke? Dadah. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. See you next time. Bye.